Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Informasi Laboratorium terdiri dari saya sendiri, Refdaria Haniati. Saya Yuda Kemudian Azmarwan. Saya Laras Anggra ini. di sini kami akan membuat database atau basis data Sistem Informasi Kepegawaian Poltekkes. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi XAMPP, kemudian kita aktifkan dua menu, yaitu Apache dan MySQL. Tanda tanda kedua menu tersebut telah aktif, yaitu jika tulisan di sininya sudah berganti menjadi stop. Kemudian kita klik admin supaya tersambung dengan PHP MyAdmin-nya. Ini adalah tampilan awal PHP MyAdmin. Kita klik baru untuk membuat basis data. Di sini kita klik basis data. Tuh, nggak koneksi gagal loh pengaturan koneksinya nggak bisa loh, Bi. Di sini kita pilih menu basis data. Sebelum kita ke basis data, kita klik dulu di sebelah kiri ada menu baru. Di situ kita tuliskan nama basis datanya. Di sini kami Sistem Informasi Kepegawaian Poltekkes. Kemudian kita klik sebelah kanan ada tulisan buat, kita klik. Di sini kita klik basis data, kemudian kita tuliskan nama tabel. Kita klik new table di sini. Yang pertama, tabel pegawai. Untuk tabel pegawai di sini ada 8 field. Jadi kita di sini tulis angka 8, kemudian klik buat. Di sini kita isikan fieldnya yang terdiri dari 8 field. Yang pertama, ID pegawai dengan jenis data INT. Jenis datanya INT. Kemudian yang kedua, NIP. Jenis data juga sama, INT. Varchar. Jenis datanya varchar. Panjang nilai di sini 20. Yang ketiga, nama pegawai. Jenis data sama yaitu varchar.
Di sini 50 nilainya. Kemudian yang keempat, jenis kelamin. Jenis kelamin di sini jenis datanya enum. Di sini ada tulisan edit enum, kita klik, kita masukkan datanya, itu laki-laki dan perempuan. Kemudian klik kirim. Yang kelima, tanggal lahir. Jenis data, date. Kemudian yang keenam, alamat. Alamat jenis datanya teks. Yang ketujuh, telepon jenis datanya varchar. Untuk panjang nilainya 20. Kemudian email. Jenis data sama varchar. Kemudian panjang angkanya 50. Setelah itu kita buat primary key-nya, yaitu di sini primary key-nya ID pegawai. Kita klik di indeks, pilih primary. Dicentang. Field yang pertama telah selesai, kemudian kita klik simpan. Bentar lagi proses. Kemudian tabel pertama telah selesai. Kita klik new table untuk tabel yang kedua, yaitu tabel jabatan. Untuk tabel jabatan ada 4 field. Di sini sudah ada 4, kita klik buat. Kita isikan fieldnya. Yang pertama ID jabatan, jenis datanya INT, kemudian yang kedua kode jabatan, jenis datanya varchar, panjang nilainya 20, nama jabatan, varchar juga. Panjang nilainya 50. Deskripsi, jenis datanya teks. Sama seperti tadi, kita buat primary key-nya di indeks pada bagian ID jabatan. Setelah ada centang biru, kita klik simpan.
Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Yuda Asmarwan. Selanjutnya, buat tabel ketiga, yaitu tabel gaji. Di create new table. Tabel gaji berisi 5 kolom. Klik buat. Informasi yang pertama, filenya ID gaji. Jenisnya INT. Kemudian ID pegawai. Jenis datanya INT juga. Kemudian jumlah gaji. Jenis datanya desimal. Sepuluh koma dua. Selanjutnya, tanggal terima. Jenis datanya date. Kemudian deskripsinya di primary key, ID gaji. Klik simpan. Yang selanjutnya, tabel pendidikan berisi 5 kolom. Jumlah 5 kolom. Kemudian filenya berisi yang pertama ID pendidikan. Tipe datanya INT. Kemudian ID pegawai. Tipe datanya INT. Selanjutnya jenjang. Tipe datanya varchar.
50. Kemudian institusi, tipe datanya varchar, panjang nilainya 100. Kemudian seperti yang tadi, primary key di indeks, ID pendidikan. Klik simpan. Selanjutnya, membuat tabel baru. Tabel kehadiran. Berisi 4 kolom. Yang pertama, filenya ID kehadiran. Jenis datanya INT. Kemudian ID pegawai. Jenis datanya INT. Kemudian tanggal. Jenis datanya date. Kemudian status kehadiran. Jenis datanya enum. Edit enum. Yang pertama hadir. Kemudian sakit. Kemudian izin. Kemudian alpha. Kirim. Primary key-nya ID kehadiran. Simpan. Tabel selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Laras Anggraini. Baik, saya akan menyampaikan tabel status kepegawaian. Buat new tabel status kepegawaian terdiri dari 5 kolom. Buat field yang pertama yaitu ID status. Jenis datanya INT. Yang kedua yaitu ID pegawai. Jenis datanya INT. Yang ketiga status. Jenis datanya enum. Edit enum. Yang pertama aktif, kolom pertama aktif. Kolom kedua cuti. Kolom ketiga non-aktif. Kirim.
primary key-nya ada di ID status. Yang keempat, tanggal mulai. Statusnya date. Yang kelima yaitu tanggal akhir. Statusnya date. Tipe datanya date. Primary key-nya ada di ID status. Klik simpan. Yang terakhir adalah tabel pengguna. Terdiri dari 5 kolom. Tabel pengguna terdiri dari 5 kolom. Buat. Field yang pertama yaitu ID user. Jenis datanya INT. Tabel yang kedua yaitu username. Jenis datanya varchar. Panjang nilainya 50. Tabel yang ketiga yaitu password. Jenis datanya varchar. Nilainya 255. Selanjutnya role. Jenis datanya enum. Edit enum. Pertama adalah admin. Kolom kedua staff. Kirim. Selanjutnya yaitu ID pegawai. Jenis datanya INT. Primary key-nya di index adalah ID user. Kirim. Simpan. Stop dulu, Dek. Setelah semua tabel kita selesai mengisinya, kemudian kita lanjut dengan membuat relasi antar tabel.
Sebelum kita membuat relasi antar tabel, kita buat dulu indeks dari masing-masing tabel agar nanti mudah untuk membuat relasi tabelnya. Yang pertama, tabel jabatan, kita klik struktur. Untuk di tabel jabatan, kita tidak menggunakan foreign key. Di tabel gaji, kita klik struktur. Kemudian kita klik ID pegawai untuk dijadikan foreign key-nya. Kemudian klik indeks. Tanda operasi berhasil jika sudah ada kunci berwarna silver di samping tulisan ID pegawai. Kemudian kita ke tabel ketiga, tabel kehadiran, klik struktur lagi. Kita pilih ID pegawai lagi, kemudian klik indeks. Ke tabel pegawai sama, kita klik struktur juga. Kemudian kita pilih ID. Ntar dek, patiin dulu dek. Kenapa? Kita lanjut ke tabel pendidikan, klik struktur. Kemudian kita pilih ID pegawai untuk dijadikan foreign key sama, klik indeks. Kita ke tabel pengguna. Di tabel pengguna sama, kita klik struktur lagi. Kemudian pilih ID pegawai, klik indeks. Tabel status kepegawaian, klik struktur lagi. Pilih ID pegawai, kemudian indeks. Setelah semua selesai, kita buat indeks foreign key-nya, kemudian kita buat relasi antar tabel menggunakan patiin dulu deh, nggak ada di sini lainnya nggak ada. Setelah kita membuat indeks di masing-masing tabel, kemudian kita pilih menu lainnya, kita pilih desainer untuk membuat relasi antar tabel. Nah, setelah muncul seperti ini, kita atur tabelnya. Tabel pegawai, tabnya di bawah tabel jabatan. Kemudian di sini ada tabel gaji. Yang dirobek-robek ya, jangan dirobek-robek. Jangan dirobek. Itu kan jangan duduk di itu kotor. Keset jangan duduk. Ini setelah kita membuat indeks di masing-masing tabel, kemudian kita pilih menu lainnya, klik desainer, akan muncul tampilan tabel seperti ini. Kemudian kita atur supaya terbentuk relasi antar tabelnya. Tabel jabatan terletak pada sebelah kiri atas, kemudian di bawahnya ada tabel pegawai. Sebelah kanan kita atur lagi. Ada tabel gaji, kemudian tabel pendidikan, tabel kehadiran,
tabel status, yang terakhir tabel pengguna. Untuk membuat relasi antar tabelnya, sebelum kita membuat relasi antar tabel, kita simpan halaman dulu. Sistem informasi kepegawaian Poltekkes. Ini. Nama sudah berubah menjadi sistem informasi kepegawaian Poltekkes. Kemudian kita create relationship. Kita pilih kunci rujukannya. Di sini kunci rujukannya ID pegawai, kita klik. Kemudian kita pilih foreign key-nya. Di sini untuk menghubungkannya yaitu ID pegawai. Untuk di sini kita pilihnya restrict, sama yang di bawah juga kita pilih restrict. Kemudian oke. Ini adalah garis penghubung untuk relasi antar tabel pegawai dengan tabel gaji. Kemudian kita buat relasi dengan tabel pendidikan. Kita create relationship lagi. Pilih kunci rujukan ID pegawai. Kemudian di tabel pendidikan kita klik lagi ID pegawai untuk foreign key-nya. Klik lagi, pilih restrict. Bawah juga kita pilih restrict, kemudian oke. Kita klik create relationship lagi untuk membuat relasi antara tabel pegawai dengan tabel kehadiran. Pilih kunci rujukan sama yaitu ID pegawai. Kemudian kita pilih foreign key-nya, ID pegawai di tabel kehadiran. Untuk create relationship-nya kita pilih datanya restrict. Bawah juga restrict, oke. Yang keempat, kita ulangi langkah yang sama, create relationship. Kemudian pilih kunci rujukannya ID pegawai di tabel pegawai, foreign key-nya di status kepegawaian, sama ID pegawai juga. Kemudian di create relationship-nya kita pilih datanya restrict. Klik OK. Yang terakhir, kita buat relasi antara tabel pegawai dengan tabel pengguna. Create relationship. Pilih kunci rujukan ID pegawai di tabel pegawai, kemudian foreign key-nya di tabel pengguna. Kita pilih ID pegawai juga. Sama restrict, restrict, oke. Ini adalah relasi dari basis data yang kami buat.
Bisa dilihat di sini relasinya. Udah, Dek. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.